Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pangkep, Sulawesi Selatan terus menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan dalam koper di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene. Polisi menyebut kematian korban diduga akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Kasat Reskrim Polres Pangkep, Ajun Komisaris Prawira Wardana mengatakan sudah 15 orang saksi diperiksa terkait penemuan mayat Ramlah. Proses penyelidikan dilakukan sampai ke Maros dan juga Makassar. Prawira juga mengungkapkan proses autopsi jasad Ramlah sudah selesai dilakukan oleh dokter polisi Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Meski belum ada hasil autopsi, korban meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul. Saat ini polisi sedang melakukan profiling terduga pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam. Pasalnya, handphone dan kendaraan motor milik korban tidak ditemukan di TKP. Dan diketahui sudah sekitar 6 bulan korban tinggal sendirian di rumah kontrakan. Korban sendiri berprofesi sebagai pedagang makanan dan es keliling di Kabupaten Pangkep. Untuk saat ini, jenazah Ramlah sudah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Jeneponto untuk dimakamkan. Dan untuk pembahasan lebih lanjut sudah bergabung pagi ini bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Prawira Wardana. Pak Prawira, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Prawira, sejauh ini ada tambahan saksi yang sudah diperiksa terkait dengan kasus ini? Sampai saat ini, jadi terakhir kemarin 15 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tadi malam ada penambahan 2 saksi lagi yang kita periksa. Siapa saja yang sudah diperiksa sejauh ini, Pak? Untuk sejauh ini, jadi semua yang mengetahui kejadian untuk kejadian kita periksa, baik dari teman korban, tetangga korban, dan ada juga yang kami curigai, itu juga kami ikut periksa sebagai saksi. Jadi pihak kepolisian saat ini melakukan profiling untuk terduga pelaku ini. Apakah ini ada kemungkinan ini adalah orang dekat dari korban? Untuk saat ini dalam penyelidikan masih kita dalami, jadi saya belum bisa mengatakan bahwa orang dekat atau tidak. Kemudian kalau motifnya, apakah sudah bisa terbongkar, Pak Prawira? Untuk motif sampai saat ini juga belum bisa kita pastikan karena untuk terduga pelaku belum bisa kita profiling dan kita amankan. Jadi untuk motif juga belum diketahui. Namun memang di TKP itu untuk HP korban dan kendaraan korban tidak ditemukan. Baik. Pak Prawira, kalau kita bicara soal identitas korban, jadi sebenarnya identitas korban ini sesungguhnya siapa, Pak? Untuk korban ini, kalau di Pangkep itu dia berjualan pedagang keliling, sering berjualan di sekolah-sekolah, untuk keluarga ada di Jeneponto. Kemudian setelah pihak keluarga mengetahui kondisinya seperti ini, saat ini bagaimana kondisi keluarga, apa yang disampaikan? Jadi memang pada saat kejadian dari pihak keluarga, yaitu anak korban mungkin mengalami shock, namun pada saat setelahnya mungkin sudah mulai bisa menerima. Baik, Pak Prawira, pada saat jenazah korban ditemukan, itu bagaimana kronologinya, Pak? Untuk kronologis awal itu, awalnya anak korban tidak bisa menghubungi ibunya dalam waktu 2 hari, sehingga anak korban ini berinisiatif untuk menemui ibunya di kosan ibunya. Namun pada saat di kosan itu, ternyata ibunya sudah tidak ada, namun ditemukan sebuah koper. Setelah itu anak korban menghubungi ibu kos dan kemudian bersama-sama ibu kos mengecek koper tersebut. Namun tidak berani membuka, sehingga dua belah pihak ini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkajene. Apakah yang menjadi korban ini sudah lama berdomisili di indekos tersebut, Pak Prawira? Menurut saksian itu kurang lebih 6 bulan, Mbak. Kemudian apa respon dari anak korban sejauh ini? Dari anak korban tentu memohon untuk dapat terungkap pelakunya, sehingga kami juga dari Polres Pangkep memohon doa semoga kasus ini cepat terungkap. Baik, kalau begitu nanti kami tunggu lagi bagaimana perkembangan selanjutnya terkait dengan kasus ini. Terima kasih AKP Prawira Wardani, Kasat Reskrim Polres Pangkep sudah memberikan informasi terkini untuk kami di sini.